saya Dora, DORA. Hari ini saya akan mengajak Sobat Air semua untuk jalan-jalan di Jalan Tunjungan. Gak abdol kalau kita nggak nyobain jajanan di Jalan Tunjungan. Selain makanan ringan, juga ada makanan berat. Selain itu, banyak perkorpian hits di sini. Yuk, ikutin aku. Nama saya Adi Setiawan, Mbak. Saya pendiri komunitas sejarah Rodok Surabaya. Saya diriin tahun 2010. Baik, boleh diceritakan sekilas tentang komunitas Rodok Surabaya itu, Mas? Ya, Rodok kenapa dulu saya dirikan? Karena berawal dari sebuah pemikiran. Ketika saya iseng-iseng nanya ke teman, Surabaya itu kota apa? Kota pahlawan. Iya. Semua pasti menjawab seperti itu. Tapi kemudian pertanyaan selanjutnya, ruh Surabaya sebagai kota pahlawan dari tahun ke tahun semakin menguat atau memudar? Kalau buat saya sih menguat, Pak. Kalau mungkin generasi muda banyak yang belum tahu. Semakin menguat dari tahun ke tahun, bukan memudar. Positive thinking, Pak. Ya, karena waktu itu saya nanya, ya rata-rata bilang iya memang semakin memudar. Memori kolektif bangsa, ingatan bersama yang dulu dimiliki generasi kedua ke generasi pertama, generasi kedua itu semakin memudar. Ketiga lagi generasi selanjutnya udah makin memudar lagi. Ini sebuah tantangan. Apalagi kita tahu buku-buku semua yang tentang pertempuran Surabaya itu terakhir dicetak tahun 80-90-an. Setelah itu kita sekarang kalau ke toko buku sulit sekali mencari kan. Iya, udah nggak ada yang buku-buku jadi sejarah. ada yang terputus di sini, literasi yang terputus, informasi yang terputus, memori kolektif yang terputus, sehingga itu membuat semuanya menjadi semakin samar. Jadi lantas apa yang bisa kita lakukan? Apakah cuma semakin memprihatinkan? Tapi ya saya pikir kita harus melakukan sesuatu. Ya udah, bikin komunitas ini dengan segala kegiatannya. Kalau boleh tahu, menurut Mas Adi, Jalan Tunjungan ini punya sejarah apa sih yang seharusnya generasi muda itu tahu gitu?
menarik. Jalan Tunjungan ini sejak dulu sekali ya, waktu zaman Belanda ini sudah sangat terkenal. Misalnya seorang petualang terkenal pada masa itu, Frank Loon, dalam bukunya To the Isles of Spices, dia menulis ketika di Surabaya sampai di Jalan Tunjungan, dia mendeskripsikan bahwa tempat ini sangat ramai dengan toko-toko yang sangat berkualitas, kelasnya internasional, mulai toko tas, toko buku, sembarang kali menyebutkan ada di sini. Hotel Oranye, itu dia menyebutkan, dia mendeskripsikan seperti apa Oranye ini, gimana pelayanannya, dan pada masa itu ya memang hotel ini paling terkenal ya. Kira-kira tahu nggak apa sebabnya hotel ini disebut maju paling terkenal? Apa yang membedakan sama hotel lain? Karena hotel ini yang membangun orang Armenia ya. Oh, Armenia. Jadi dia disebut maju, itu tertulis di arsip surat kabar sejaman karena punya kakus di dalam kamar. Oh, kayak kamar mandi dalam gitu ya. Oh, dia yang pertama kali. Ya, pada masa itu pada umumnya di surat kabar ditulis umumnya kita sebagai tamu harus berjalan melintasi kegelapan malam untuk bisa sampai ke kamar mandi. Ya kayak sekarang mungkin bentuk-bentuk rumah yang ada di daerah-daerah ya, ada rumah kamar mandi terpisah. Seperti itu, hotel pada masa itu pun seperti itu. Tapi Majapahit sudah berbeda. Itu membuat tempat ini dikenal sangat maju, desainnya juga bisa dilihat sangat cantik. Dan kembali ke Frank Loon, dia menulis orang-orang kesini sampai berburu kartu posnya Majapahit. Ya itu dia kirim ke saudara-saudaranya ke luar negeri kemanapun, menandakan bahwa ia pernah tinggal di sini. Halo Sobat Air, setelah jalan-jalan di Jalan Tunjungan, kulineran, ngopi, sekarang saya sedang bersama narasumber. Beliau adalah seorang penulis buku sejarah dan pendiri komunitas sejarah. Nama saya Adi Setiawan, saya penulis buku-buku sejarah kota Surabaya seputar revolusi dan masa kolonialisme ya. Dan ya saya mendirikan komunitas sejarah ya Roda Beru Surabaya tahun 2010. Oh 2010 ya. Boleh dijelaskan sedikit nggak tentang komunitas sejarah yang didirikan oleh Mas Adi? Ya kami berdiri mulai 2010 itu melakukan pencatatan-pencatatan, bikin buku, wawancara, terus kemudian melakukan reka ulang, teatrikal. Kalau Hari Pahlawan ya, Parade Surabaya Juang, ada teatrikal di tengah kota, itu kami. Ya kegiatan-kegiatan ya semacam itu ya, semua yang berkaitan dengan sejarah, bikin film dokumenter juga. Seperti itu Mbak. Keren juga ya. Kan hari saya habis dari Jalan Tunjungan. Bisa nggak menjelaskan sedikit tentang sejarah Jalan Tunjungan itu? Dan juga apakah ada bangunan pada masa Belanda yang masih berdiri hingga sekarang? Kalau bangunan mulai zaman Belanda sampai sekarang masih relatif banyak Pak di Jalan Tunjungan, dan tempat itu mulai dulu memang sudah terkenal ya Jalan Tunjungan itu. Salah satunya yang ditulis Frank Loon, dia seorang penyiar radio dan juga seorang traveler sebelum Perang Dunia Kedua. Dia menulis bukunya berjudul The Isles of Spice. Dia mendeskripsikan Jalan Tunjungan itu detail. Jadi dia gambarkan tempat itu begitu ramai, banyak pengunjung, banyak buku yang sangat bagus, berkualitas, tas-tas juga disebutkan di situ, sampai toko mobil di situ juga ada. Gedung untuk display, kalau zaman sekarang semacam expo ya. Jadi setiap perusahaan menampilkan produknya di situ, menempatkan perwakilannya di situ. Jadi kalau kita butuh sesuatu, ya udah jalan aja ke Jalan Tunjungan situ, melihat produk-produk yang kira-kira sesuai sama keperluan kita.
Iya, tempatnya seperti itu, sangat terkenal. Bahkan di tahun menjelang perang, Jepang waktu pertama kali menyebarkan mata-matanya melalui dunia perdagangan, mereka juga membuat toko juga di situ, namanya toko Chiyoda. Itu sampai sekarang juga masih ada bekasnya. Chiyoda itu tepatnya di sebelah Pas sampingnya Siola sekarang, sampingnya ya. Siola. Sebelah selatan. Kalau gedung Siolanya sendiri itu dulu Zaman Belanda itu disebut White Law. Itu toko-toko Inggris ya, alat-alat rumah tangga dan sebagainya. Toko serba ada istilahnya. Dan yang paling terkenal pas itu tentu saja Hotel Majapahit. oh ya Itu ketika dia dibangun itu sudah diberitakan luar biasa beritanya karena dia disebut sebagai hotel paling maju. Tahu nggak kenapa kok disebut hotel paling maju? Pada zaman itu pada zaman dia memiliki kamar mandi dalam. Jadi pada saat itu hotel yang kamar mandi dalam itu bukan sesuatu yang lumrah. Jadi di artikel koran itu dituliskan kalau Anda menginap di Hotel Majapahit, Anda nggak perlu keluar malam-malam menuju kamar mandi. Zaman dulu umumnya mereka terpisah antara para wisatawan sama kamar mandinya. Bisa saja, tapi di Majapahit tidak. Nah, terus dituliskan juga Renglun itu juga menuliskan tentang Majapahit detail. Hotel orangnya ya saat itu. Gimana pegawai-pegawainya berpakaian, bagaimana orang saat itu senang membeli kartu posnya Hotel Majapahit itu sebagai terus dikirimkan ke berbagai negara sebagai bukti bahwa saya menginap di sini. Zaman itu belum ada Instagram, jadi bukti eksistensi ya pakai kartu pos itu karena orangnya hotel ini jaringan hotel yang besar itu ya internasional ya, cuma di Surabaya aja. Jadi sampai Singapura, Asia Tenggara itu keluarga Sakis ya yang membuat jaringan hotel ini. Jadi setelah kita mendengarkan sedikit sejarah tentang Jalan Tunjungan, bisa nggak Mas Adi untuk memberikan kata-kata untuk diingat oleh arek-arek Surabaya? Oke Mbak, jadi gini ya, kami bikin tagline ya komunitas kami, kenali kotamu, cintai negerimu. Jadi kenapa kok? Maknanya apa sih gini? Kalau kita mengenali kota kita, maka aku yakin kita akan lebih mencintai negeri. Kalau kita mengenali kota kita, ada apa sih? Ada peristiwa apa? Di gedung ini dulu, di tempat ini dulu ada apa? Ini ada apa? Kenapa kita disebut kota pahlawan? Anda sangat kenal sama kota kita, ya Anda akan sangat cinta. Kenali kotamu, cintai negerimu. Cintai negerimu. Mas Adi, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya yang sudah menjelaskan sedikit tentang sejarah Surabaya. Untuk Sobat Air yang ingin mengetahui lebih lanjut sejarah Surabaya, bisa follow IG-nya Mas Adi, ada di bawah sini.